Berarti mereka sama sekali nggak ngeluarin duit ya untuk dapetin scholarship ini ya? Enggak dong. Iya. Ada solusinya. Ada solusinya. Kerja bisa. Kerja bisa. Scholarship dapat. Scholarship dapat. Yes. SPJN, tes sama interview. Ya. Nah, tesnya itu apa aja misalnya tesin? Harus Spill nih. Iya, minta spill. Yes. Kalau MGB, JMBA ada SPJet-nya kan. Nah, kalau yang AI itu adanya eligibility check. Jadi nggak ada tesnya. Kita bantu all the way sampai teman-teman semua berangkat ke sana. Ayo berangkat ke Singapura deh. Kita bantuin. Ya, setelah 1 tahun dia Kuliah. namanya kuliahnya gitu ya, ambil si Singapura, Sydney dengan Dubai, terus dapat 4 bulan internship. Selamat datang di Kapok. Harus ada biar belajar. Ini Gilang sendirian, tapi tenang aja. Ini ada Miss Nanda Kistiana. Miss Nanda ini dari SPJN School of Global Management. Kemarin sama Mas Greg kita udah pernah. Iya. Untuk UG-nya. Untuk UG ya. Oke. Nah, Miss Nanda ini untuk programnya? Kita untuk yang postgraduate-nya. Oh, untuk postgraduate-nya. Iya, kalau kemarin sama Greg, sekarang yang postgraduate. Iya, jadi yang master kebagian juga nih infonya tentang ini. Nah, SPJN School of Global Management. Ini berarti sama kan? Sama business banget. school juga kan? Business school, yes. Nah, Terus kalau misalnya business school untuk masternya si SPJN ini, bedanya apa sih sama business school postgraduate yang lain? Oke. Yang membedakan sih biasanya kan kita udah denger ya namanya juga global ya, kayak SPJN global gitu. Nah di globalnya ini nih, jadi yang ngebedain dengan kampus yang lain itu programnya itu kita disebutnya Three Cities Program. Oh, Three Cities Program. Yes. Oh, berarti sama kayak UG kemarin juga ya? Iya, UG juga. 3 negara juga. Di? Ya sama. Jadi yang pertama kita ke Singapura, lalu ke Sydney, lalu ke Dubai. Oh, beda dikit ya. Kalau yang UG kan Singapura, Dubai, Sydney. Baru Sydney, yes. Oh. Kalau ini kebalikannya nih. Jadi Singapura dulu, terus ke Sydney, baru nanti terakhirnya di Dubai. Oke. Ini berarti ngambil kurikulumnya yang OC. OC, yes, sama OC. Oh, berarti 1 tahun ya? Yap, jadi 1 tahun kayak udah Three Cities gitu loh, 1 tahun. 1 tahun Three Cities, wih. Yes. Gitu. Yang orang-orang yang traveling pasti doyan banget. Iya. Lah, setahun gue ke 3 negara. 3 negara, iya. Biasanya setahun sekali ke luar negeri. Oh, ini jadi 3 setahun 3 negara. Ya. Oh, wow. Terus programnya emang apa aja? Kalau yang UG kan kemarin Mas Greg kan bilang ada BBA sama BDS. Business Administration sama Data Science. Yes. Kalau untuk PG sendiri? Nah, sebenarnya kalau kayak UG juga kan dia yang BDS juga full di Sydney juga kan gitu. Nah, kita juga sebenarnya ada juga yang kayak gitu juga gitu, yang full di Sydney-nya juga. Nah, untuk yang Three Cities-nya itu yang sama kayak BBA-nya itu untuk program Global MBA sama Master Global Business. Oh, ada 2. Ada 2 gitu. Terus yang buat di Sydney-nya, yang full di Sydney, ini yang pasti yang denger langsung wah ada program itu ya gitu ya. Ada Master Artificial Intelligence Business. Master of Artificial Intelligence AI. ya. Widih, sedap. Pasti kayak yang denger langsung wah ada AI business gitu. Oh, jadi AI in business. Yes. AI in business, dan itu full di Sydney. Mungkin apalagi kalau mungkin yang udah sering denger nih banyak beritanya gitu ya sekarang, wah Sydney banyak banget nih benefitnya ya Australia gitu ya, kasih buat student dari overseas. Nah, kita punya yang Artificial Intelligence in Business. Kalau yang MGB GMBA itu kan setahun. Kalau MIB-nya 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, Master Australia ya 2 tahun ya. Gitu. Oh, wow. Terus oke, kampusnya berarti tadi di sama ya kayak UG sama ya? Singapura, Sydney, Dubai, dan Sydney. Dubai, ya. Terus kemarin katanya ada yang baru lagi kan, kata kalau yang UG itu kan ada di London. Later on, coming soon, oke? Wah, nanti Tunggu nanti. Seru nih. Tunggu nanti. Jadi London campus, yes, kita nanti akan coming soon London campus, but not
today gitu ya. Jadi waiting aja buat itu. Dan yang sekarang pokoknya yang mau traveling, yang pengen tahu global business ya kita ngobrol di situ deh dulu. Nah, kalau misalnya tadi kan ada dua ya untuk yang bisnis. Bisnis itu kan ada dua, ada master global business sama global management, global master business administration, MBA. GMBA. Nah, itu bedanya MGB sama GMBA itu apa ya? Iya, nah, gimana Miss? Gini deh, singkatnya gini aja deh yang paling cepat bisa dimengerti ya gitu. Untuk global MBA gitu ya, pastinya kalau yang anak-anak yang MBA itu adalah student yang memang punya working experience-nya more than 3 years. Gitu. Jadi yang biasanya kan ya mungkin yang cari jabatan gitu ya, cari title untuk jabatan. Mau naik lagi gitu. Terus udah gitu juga yang memang udah lama nih kerjanya nambah ilmu lagi gitu kan ya, knowledge lagi. Nah, mereka program yang diambilnya yaitu Global MBA. Nah, karena si Global MBA ini 1 tahun ya dia di 3 negara itu. Oke. Berarti kalau yang MGB berarti yang memang fresh graduate gitu ya. Terus juga yang experience-nya juga yang di bawah 3 tahun. Nah, itu dia di Master Global Business. Master Global Business. Kalau gitu yang paling banyak diminatin sama orang Indonesia nih, Miss? Antara si Master Global Business sama Global MBA ya. Nah, sebenarnya sih yang Indonesia sendiri itu variatif banget. Ya, jadi MGB atau GMBA ya itu very depend on experience-nya tadi gitu kan. Tapi banyak yang ngincer Master Global Business karena di Master Global Business itu setelah 1 tahun dia kuliahnya gitu ya, ambil si Singapura, Sydney dengan Dubai, terus dapat 4 bulan internship. Dapat 4 bulan lagi. Dan kalau GMB 12 bulan selesai. Udah 12 bulan selesai itu gitu ya. Tapi kalau yang MGB itu dapat internship 4 bulan after 1 year-nya tadi. Jadi buat pengalaman dia ya, nambah pengalaman dia. Iya, kan kita tahu ya, maksudnya mereka baru fresh graduate nih rata-rata, atau misalnya masih 1-2 tahun lah gitu kerjanya, ya experience. Pastinya kan kita ngambil kuliah bisnis nih gitu. Kita juga pengen tahu global bisnisnya, makanya pilih si Three Cities ini gitu kan ya, biar bedain di Singapura kayak gimana, di Sydney kayak gimana, Dubai kayak gimana. After that ya pasti pengen juga dong ngerasain gimana sih kerjanya gitu kan. Di lapangannya, praktikalnya gimana gitu. Nah, makanya ada program si internshipnya gitu untuk mereka gitu. Nah, itu kayaknya cukup banyak diminati ya gitu. Banyak banget yang wah, gue pengen banget nih ngambilnya MGB gitu ya, karena ada internshipnya itu ya. Jadi biar mereka itu nggak cuma belajar teori, bahkan di kuliah juga sebenarnya mereka praktik juga kan. Iya, banyak banget. Mungkin Greg juga sempat cerita ya, di S1 aja mereka udah banyak banget simulasi project gitu ya. Same things with master juga gitu ya. Kita juga banyak project-projectnya juga, going to the company juga gitu kan ya. Jadi memang yang kita harapkan itu adalah lulusan kampus kita itu ya memang sudah ready dan know about the global business-nya and practical in company-nya gitu loh. Jadi it's not only about knowledge-nya gitu, tapi juga tentang working-nya itu sendiri gimana, how it flows working-nya gitu-gitu. Jadi lulus dari SPJIN tuh bisa ready to work ya? Yap, pasti. Kalau saya sekarang ada yang ready to eat tuh. Ini ready to work ya? ready to eat, ready to earn. Saya segala macam ready deh ready gitu kan. Ya. Nah, jadi itu tuh kadang yang jadi problem tuh kan adalah sekarang banyak mungkin teman-teman yang dari S1 pengen udah ngambil master aja nih gitu ya. Tapi after masternya sendiri gue nggak punya pengalamannya nih gitu ya kerjanya gitu kan. Terus let's say dari luar negeri balik ke Indonesia tapi yang nggak ada pengalaman kerjanya, biasanya kayak cuman gitu. based on ijazah doang. Tapi kan at least kalau
di SP Jane ngambil internshipnya gitu kan, terus juga ya company-nya juga, project-nya segala macamnya ya, so you have the experience gitu after you get the master, but you get also the experience-nya gitu. Jadi nambah value, Value-nya CV-nya ya. Betul Oh, gitu. pernah internship di Dubai gitu Iya, misalnya. maybe not only internship ya, maybe juga Iya, bisa kerja di sana dikerja ya. di sana juga gitu. Right? So there's many possibility, many chance juga buat semua yang mau ngambil master di Three Cities ini. Wih. Nah, ini kan berarti dia di 3 negara. Nah, nanti untuk apa namanya kayak biaya hidupnya itu nanti gimana tuh, Miss? Kan karena 3 negara ini kan beda-beda kan. Maksudnya kayak Jakarta, Solo, Surabaya kan pasti beda nih. Nah, kalau di SPJ sendiri nanti murid-muridnya ini mengatasinya itu gimana sih? Oke, yang pertama pasti yang pengen didengar adalah scholarship. Oh iya. Kita punya scholarship. Jadi student-student Indonesia sendiri itu dapat scholarship for diversity scholarship dan lumayan cukup besar juga. It's up to 90%. Wih. Biaya kuliahnya ya hampir full scholarship loh. Nah, jadi istilahnya si student kan ya dia siapin buat biaya hidup aja kali ya kayak gitu. Nah, sekarang oke, biaya hidup nih beda-beda yang tadi dibilang. Hey, kalian bisa part time loh, don't forget about bisa it. juga? Bisa dong. Jadi di 3 negara itu yang mungkin kita sering dengar Sydney lah ya, Australia lah ya, apalagi dengan sekarang benefitnya Australia bisa 48 jam loh. Iya, sekarang ditambahin katanya. Dari jadi 48 jam. Oke, Sydney yes, we can work gitu kan ya, part time work. Terus Singapura. Yang sering didengar apa nih? Gak bisa kerja part time ya? Iya, kalau apalagi SPJ ini kan private university kan, universitas swasta. Oke, jadi SPJ sendiri untuk di Singapura, it's also available for UG ya. Jadi buat yang ngedengerin juga mungkin kemarin Greg gitu ya, ini buat UG, buat PG, SPJ itu boleh kerja part time di Singapura. Jadi kalau misalnya tahu kemarin mungkin Greg juga sempat info yang ICA kita mungkin diperpanjang. Nah, itu tuh adalah legalitas kita, siswa kita untuk bisa part time di Singapura. ICA itu ya, itu apa? Kayak confirmation arrival gitu ya? Iya, yes. Gitu. So that's a good benefit. Iya, berarti iya solusinya udah ada ya. Solusinya udah ada. Satu lagi dong, Dubai Dubai-nya dong. gimana? Nah, Dubai juga jadi kalau mungkin di visa akan tertulisnya not available for work gitu ya, tapi kita bisa minta ke kampus untuk dapat letter of no objection-nya. Nah, itu juga bisa jadi buat memperbolehkan si student untuk part time work. Iya, berarti ya udah nggak ada alasan lagi ntar 3 city mahal gitu. Ada solusinya. Kerja bisa. Scholarship dapat. Yes. Bahkan bisa mungkin apa namanya? Bisa jadi scholarship itu dia kan bayar at least misalnya dia dapat 90%. Mungkin bisa sekitar berapaan tuh, Miss? Kalau kita mau hitung nih perbandingannya ya gitu ya, mungkin kalau di 1 tahun gitu ya, kita bandingin sama master yang 1 tahun lah ya. Master 1 tahun biasanya berapa ratus juta sih? 800, 500 sampai 800 juta 400 juta. Paling murah 400 juta kan. So let's say we only pay like 100, 150. Ah, serius? Yes. 110 juta? It's only for the tuition fees, right? Iya. Berarti yang udah nyiapin budget 800 juta, ya kayak SPJ aja udah. Sisanya masih banyak banget itu. Sisanya bisa buat jalan-jalan. Iya. 150 juta. Punya budget 800 juta. Ya udah, masih ada 650 juta lagi. Buat having fun. Asik. Gaya banget ya. Head on di sana nanti. Belum bisa kerja juga. Belum bisa kerja jadi juga. Ya at least maksudnya
nggak perlu ngebebanin, ya mungkin kalau master kan nggak perlu sama orang tua lagi kan, maksudnya mereka bisa sendiri gitu loh. Cuman ya nggak perlu pusing gitu loh mikirin besok gue makan apa ya, hari ini makan Indomie, besok mungkin bumbunya doang gitu ibaratnya gitu. Ya, biasanya juga kan ya let's say student yang ya pokoknya semua mahasiswa yang sekolah di luar negeri lah ya. Itu udah common banget. Mereka biasa masak-masak, mereka biasa ada kegiatan apa gitu ya yang dapat free lunch. Itu udah pinter-pinternya mahasiswa deh gitu ya. Itu helping banget sih gitu untuk dapat new experience-nya dengan student yang lain gitu kan. Even mungkin juga dengan sesama student Indonesia juga gitu. Iya sih. Wah, berarti udah ada solusinya semua ya teman-teman ya. Kalau misalnya mikir ntar di Sydney, Dubai, di Singapura mahal biaya hidupnya, bisa kerja. Scholarship dapat gede. Kalau dapat gede. Tapi bentar nih. Part time kan? Part time itu kan selama mereka masih sekolah kan. Nah, kalau nanti kayak apa istilahnya employability-nya itu dari SPJN itu gimana? Oke, nah jadi kan tadi pada saat dia kuliah nih ya di Singapura, di Sydney, di Dubai, itu kan banyak banget yang working with company gitu ya, terus juga project segala macam. Nah itu tuh sebenarnya waktunya buat student untuk dapat networking yang bagus gitu ya. Jadi bukan hanya di Singapura, bukan hanya di Sydney, bukan hanya di Dubai. Nah chance-nya untuk dapat networking itu gitu ya, itu akan helping apalagi kalau yang untuk Master Global Business yang tadi dibilang ada internship-nya. Nah, internship itu kalian even misalnya end year-nya itu di Dubai, tapi internship-nya itu open for let's say go to Sydney, go to Singapura, itu bisa banget. Bisa balik lagi bisa gitu. banget gitu. Nah, jadi pada saat awal kalian di Singapura itu udah waktunya kalian untuk cari networkingnya gitu loh, kesempatannya gitu ya, company mana nih memang yang cocok sama saya gitu kan. Nah terus juga di Sydney, di Dubai, nah jadi itu helping banget untuk kerjanya gitu ya, cari kerjanya, networknya. Nah terus aku bilang kayak gini bukan cuma ya iyalah pasti networking gitu ya, cari aja gitu kan kayak gitu. Nah ini udah ada bukti-buktinya juga kok gitu ya. Jadi student kita gitu ya yang udah lulus dari SPJN, dia ngambil Master Global Business, terus juga dapat internship-nya juga, itu end year-nya juga waktu itu dia di Dubai. Let's say memang di Dubai itu untuk chance employee-nya itu gede banget gitu ya. Dan akhirnya dia sampai sekarang belum pulang-pulang. Iya. Masih betah di Dubai. Masih betah di Dubai. Wait, itu studentnya Kaplan juga. Oh iya. Oh, siapa namanya? Namanya Hari itu ya? Iya. Jadi itu chance-nya untuk dapat kerja gitu ya. Kenapa sih kok akhirnya di Dubai juga gitu ya? Karena memang di sana working possibility-nya memang besar gitu loh. Nah terus juga jadinya banyak banget student dari SPJN itu ya jadi stay di sana. Kayak makan ya. Kayak makan jadinya nggak mau pulang. Udah di Dubai. Mungkin gede juga kali ya. Iya, kalau dikonversi ke rupiah mungkin gede banget. Gede. Ya kan di sana berkembang banget ya gitu ya, dalam company apa segala macam, jadinya ya tempting ya Kak ini. Iya sih. Very tempting. Kenapa? Pengen juga. Pengen gimana caranya ya udah tua begini masih ngambil MGB. Berarti dia kalau misalnya let's say aku kayaknya mau kerjain deket-deket aja nih gitu misalnya. Berarti aku selesai 12 bulan terakhir end year-nya di Dubai, aku mau internship di Singapura gitu. Boleh balik lagi. Boleh Jadi banget. setelah 12 bulan nanti ditanyain sama SPJN-nya gitu. Iya. Kamu mau internship-nya di mana gitu? Jadi kan istilahnya yang namanya kita internship ya pastinya sama lah kita kayak ya interview lagi gitu ya dengan kantor mana nih, company mana yang mau aku masukin kayak gitu kan. Nah jadi udah nandain nih ceritanya gitu kan, oh nih pasti Singapura gue kayaknya sukanya ini nih, pas nih sama yang gue mau nih gitu kan. Nah terus waktu pas di Sydney aku mau ini nih, yang ini. Nah itu bisa kalian pada saat mau internship gitu kan, biasanya beberapa bulan sebelumnya itu udah ada counselingnya gitu ya, dan kayak pembuatan CV gitu ya, terus juga interview yang baik
baiknya seperti apa. Mungkin kan beda negara juga beda caranya ya Iya, gitu. beda budayanya CV-nya kan. juga beda lagi nih. Mungkin yang satu harus kasih portfolio, mungkin yang satu harus kasih project, yang satu lagi harus apa gitu ya. Nah, jadi itu ada asistnya juga gitu ya. Terus nanti ada workshopnya juga gitu. Nah, itu yang nanti akan helping kamu mau internshipnya di mana nih gitu. Oh, jadi mungkin enaknya itu memang mulai dari Singapura itu dia udah kayak merak ya, udah tari merak itu loh yang show off gitu loh. Nah, Ayo dong, iya, betul. Ke company ini gue Iya, bagus loh gitu loh. It means kayak gini, master ini kan cuma 1 tahun ya gitu. Kalau misalnya dari awal kamu nggak ngelebarin sayap, Iya. 1 Orang tahun tuh nggak cepet ada- banget loh gitu Iya, loh. Apalagi berasa. kayak cuma 4 bulan di Singapura, 4 bulan di Sydney, 4 bulan di Dubai. Kalau misalnya dari awal tuh memang diniatin yang gue harus kebarkan Iya, langsung sayap tari merak, Wek, gitu ya kan. Biar Iya, company-nya iya. tertarik Nah, gitu loh. company-nya tertarik, betul-betul gitu. Karena Mbak. mungkin bisa jadi dia yang dipanggil juga kan, bukan dia yang bisa apply. aja gitu kan, dengan dia good networkingnya dengan si company itu gitu ya, bisa juga kok gitu. Wih. Oke. Nah, berarti employability kan memang tergantung. Nah, tapi kan kayaknya tadi aku udah tempting tuh, ada apa namanya, bisa kerja di sana, scholarship. Pokoknya segala yang di SPJ itu kan tempting banget nih. Nah, caranya biar aku bisa masuk ke SPJ, tahapannya itu apa aja sih? Oke. Kalau kita bilang tempting ya gitu ya, semuanya kayak perfect gitu ya. Iya, Ini kayaknya ada enak itu, gitu. banget itu. Tapi semua itu kan juga jalurnya nggak selalu mulus juga Mulus, ya. iya. Oke, nah prosesnya lumayan ya, karena di sini kalian juga akan compete buat dapat scholarship-nya pastinya. Terus juga going to 3 cities juga sesuatu yang perlu preparation juga, let's say. Nah, jadi prosesnya di awal itu kalian akan ada tes gitu, scholarship testnya ya, namanya SPJET test gitu ya, SPJET. Nah, di tes itu sendiri nanti akan secara online kalian melakukan tes, harus pas berapa persen untuk lanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang keduanya itu adalah interview. Oh, jadi dia SPJ dulu, terus lolos, baru interview. Yes. Nah, Oke. interview ini nanti kalian juga akan langsung diinterview sama profesor dari kampus SPJ gitu. Nah, mereka tuh memang akan memilih student yang memang cocok dengan visi misinya SPJ gitu. Memang mau ambil 3 cities gitu ya, memang passionnya memang mau ke bisnis gitu kan. Terus juga selain itu juga ya pastinya pengen dapat global bisnisnya gitu kan. Jadi benar-benar selective student gitu ya, yang punya kemauan, keinginan gitu ya, terus juga goalsnya ya sama dengan SPJ mau gitu. Gitu, sehingga itu juga yang akan helping berapa nih dapat scholarship-nya gitu. Iya, sampai 90% gitu kan gede banget, jadi ya memang nggak gampang dapetinnya. Yes. So the student in SPJ gitu ya, dengan semua mengambil tes SPJET ini, I guarantee you that you have the same level of student gitu ya. Jadi nanti teman-temannya pun yang dari negara-negara lain juga gitu ya, they also do the test gitu ya. Jadi kemampuannya gitu ya, mungkin level untuk discussing nanti untuk apanya juga sama gitu loh. Nah, itulah yang bikin kualitas dari teman-temannya juga ya good quality lah gitu. Kan environment kan membantu ini ya, mendukung, iya benar. Itu jadi perlu banget. Nah, berarti SPJ tes sama interview. Ya. Nah, tesnya itu apa aja misalnya ditesin? Harus Spill. di-spill. Iya, kita spill. Kita spill ya tesnya ya. Oke. Jadi tesnya itu ada aptitude test dan ada evaluation test. Nah, di tesnya ini secara online, yang aptitude test multiple choice. Nah, kalau yang evaluation test itu ada esainya. Oh. Kayak gitu. Oh, ada esainya. Ada esainya juga. Nanti saat mereka daftar nih,
Lang, gue mau daftar dong buat beasiswanya SPJN gitu. Nanti dikasih tahu kan tesnya kayak gimana? Pak, jadi untuk student-studentnya Kaplan, biasanya nih Gilang suka kasih aku, ayo dong kasih tes briefing. Yes. Jadi pastinya kita akan bantu untuk tes briefingnya dulu gitu ya. Dan kalian juga bisa doing the trial test ya. Special buat Kaplan. Yeah. Doing the trial test gitu kan, nanti kita bisa tahu juga deh. Jadi maksudnya kalian juga bisa lihat juga, belajar juga apa aja sih gitu ya tesnya gitu ya. Si aptitude testnya ini gimana sih, multiple choice gitu kan, tapi pertanyaannya apa? Iya gitu. Jadi bisa trial test untuk aptitude testnya sama evaluationnya. Oke. Nah, biasanya nih ya, kalau aku bantuin student-student Indonesia yang mau tes gitu kan, biasanya dia minta registration fee nih. Buat ya jadi aja nih biar apa masuk daftar gitu loh. SPJ ada juga misalnya? Ada registration fee-nya, ada juga. Ada, iya. Iya, tapi Kaplan free. Asik. Bener ya, bisa? Benar. Oh, jadi kalau student yang dari yang mau tes dari Kaplan via aku misalnya ya, itu digratiskan. Gratis untuk bisa trial test. Berapa sih emang kalau yang $60? Wih, lumayan loh. 700 ribuan. Yes. Jadi cepet aja hubungin Gilang. Nanti nomornya di bawah gitu ya. Ada. Nanti nomornya di bawah. Langsung aja hubungin Gilang. Nanti pendaftarannya apa yang harus disiapin kayak gitu nanti Gilang yang atur, dan after that nanti aku akan kasih untuk trial testnya. Wih, itu udah daftar gratis, dikasih kisi-kisi, di spill lah Miss Nanda, tesnya kayak gimana aja, udah enak banget ya. Terus berarti mereka sama sekali nggak ngeluarin duit ya untuk dapetin scholarship ini ya? Enggak dong. Iya. Berarti udah benar-benar effortnya udah cukup kemampuan mereka aja. Ya, kemampuan aja. Dan ya like I said ya gitu, memang student yang join ke SPJ pertama mereka lihat adalah Three Cities-nya ya gitu. Memang orang-orang yang aku memang mau punya experience buat knowing the business company gitu kan ya, how business works gitu kan, in Singapura, gitu ya, in Sydney gitu kan, in Dubai gitu kan. Nah terus juga pastinya punya goals juga, mungkin nanti karirnya gimana, workingnya pengen kayak gimana gitu kan. So we really open gitu ya for Indonesian student gitu untuk daftar gitu ya, untuk apply for this, the one who memang punya visi misi yang sama gitu ya dengan SPJ, makanya dipilihnya juga langsung sama profesornya gitu ya. Nah terus yang tadi aku bilang okay, it's tempting gitu ya, tapi maybe prepare-nya inilah yang cukup panjang ya. Ada tesnya gitu kan, mungkin tes juga ya, let's say trial dulu baru nanti tes benerannya, so it's gonna have time for that gitu ya. Terus udah gitu juga habis tes nanti ada interview juga gitu ya, interviewnya juga online juga gitu kan ya. Nah habis nanti interview mungkin kan juga going to Three Cities nih gitu ya, pastinya juga visanya ini gitu. Nah dokumen pastinya juga ya pasti ada banyak hal yang harus dipersiapkan dulu. Tapi I think Kaplan bantuin banyak kan kalau dokumen visa kan. Kita bantu all the way sampai teman-teman semua berangkat ke sana. Ayo berangkatnya ke Singapura deh, kita bantuin. Yes. Nah jadi yang bakalan jadi tough adalah yaitu sih persiapannya itu ya gitu. Ya, tapi kan kita bilang kita mau sesuatu yang bagus, sesuatu yang hebat tuh pastinya ada rintangannya ya. Gitu. Nah rintangannya inilah yang kita persiapkan gitu ya. Kenapa makanya dikasih deh nanti tes briefingnya dulu gitu ya, dikasih deh trialnya dulu gitu ya. Memang harus menjalani beberapa step dulu gitu ya, but after that you going to Singapore, you going to Sydney, you're going to Dubai, getting the new experience gitu kan. Even we always hope that you get the job also gitu kan, good for your career juga gitu. Oh, it's worthy. Iya, to worth it.
Enak banget ya, maksudnya semua gratis sampai membayar ya, nanti paling pas visanya aja ya. Dia juga visa kan nggak ke kita, tapi memang buat ke government si negaranya itu kan. Yes, itu kan visa memang pengaturan ya, maksudnya it's something that we ya harus dijalani lah ya gitu ya. Dokumennya yang dibutuhin apa aja sih Miss buat apply ini? Dokumennya nih ya, pastinya ada CV gitu ya, CV-nya harus update ya gitu ya, jadi benar-benar dari tahun segini sampai tahun segini apa nih kerjanya apa gitu kan, terus job desk-nya apa gitu ya di perusahaan apa gitu, itu make it clear gitu ya, jadi bikin CV yang bagus ya gitu. Terus juga transkrip gitu ya, terus juga degree certificate itu udah pasti. Nah terus perlu raport ya, jadi ini highlight ya, mungkin banyak yang ngapain sih kok perlu raport kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya, raport SMA gitu ya. Yes, kita perlu raport SMA karena let's say you gonna get the scholarship kan gitu. Kita pengen lihat juga progres kalian tuh sebenarnya seperti apa gitu. Scholarship kita kan mengikat selama 1 tahun. Ya, iya, jadi setahun itu udah mereka udah pasti harganya segitu gitu kan ya? Gitu dengan si scholarship itu kan gitu. Nah jadi kita juga perlu tahu track record dari educationnya kalian sendiri seperti apa ya gitu. Nah itu sih paling ya. Untuk IELTS-nya sendiri kita cuma butuh 6,5. Overall 6,5. Oh, nggak ada minimum subscore. Kita cuma perlu overall 6,5. Terus untuk pelatihan IELTS-nya bisa langsung. Nanti bisa preparation dulu deh. Preparation dulu deh. Kalau yang nggak pede, preparation dulu aja. Nonton yang video kemarin ya, itu ada. Langsung ya. Langsung branding lagi. Oke, tadi kan bisnis nih, MGB, GMBA. Nah, kalau misalnya tadi kan ada satu lagi tuh Miss, yang di Sydney 2 tahun. Yes. MAIB. Nah, MAIB itu scholarship-nya apakah sama juga? Oke, yang MAIB ini scholarship-nya up to 65%. Ya, it may be different gitu ya, but the benefit also different, right? Gitu. Di Sydney sekarang kita tahu juga bahwa untuk part time-nya juga sampai 48 jam ya gitu. Terus udah gitu juga after 2 years gitu ya, kalian juga dapat post study work visa-nya juga selama 3 tahun. Gitu. Oh, 5 tahun jadinya di sana. Yes. Gitu. Dan ini kan masuknya juga ke AI ya gitu, AI bisnis gitu ya. Ya scoringnya juga kan lumayan cukup tinggi ya gitu untuk let's say yang mau PR, yang mau apa gitu kan di sana. Nah, jadi it's quite good chance kalau kalian yang memang punya goals untuk di Australia gitu ya. Terus juga AI-nya juga cukup populer juga kan sekarang ya gitu. Nah, dicari jadi gitu lah ya. Iya, dicari juga gitu. Jadi it's very good opportunity buat kalian-kalian yang memang mau ambil AI, tapi AI ini juga in business gitu. Itu sih. Jadi masih related tetap sama bisnis ya, cuman ini untuk mempelajari AI-nya gitu. Ya. Tahap proses beasiswanya tuh yang 60% itu apa aja, Miss? Oke, nah ini agak beda nih, beda sama yang tadi MGB sama GMBA ya. Kalau MGB, GMBA ada SPJ-nya kan. Nah kalau yang AI itu adanya eligibility check, jadi nggak ada tesnya yang yang kayak aku mikirnya tuh gini loh, MGB sama GMB aja ada tesnya gitu kan, tes yang tulis itu kan, evaluation sama apa tadi lagi? Aptitude test. Aku mikirnya kalau yang AI ini kan karena berhubungan sama teknis ya, mungkin harus bikin Python, harus coding, harus bikin ini dulu. Oh enggak. No. Jadi akan ada eligibility check. Jadi tugas kalian nih pada saat daftar nanti menghilang gitu ya, cuma kasih CV, transkrip sama degree-nya aja. Nah, terus nanti itu akan dicek secara admission-nya gitu ya. Nah, apakah eligible atau enggak untuk join AI-nya. Nah, terus kira-kira apa ya gitu yang bikin eligible tuh sebenarnya apa ya? Nah, pastinya perkuliahan kalian ya
ada linearnya lah dengan AI gitu ya. Nah, ada mathematics gitu kan ya, mungkin ada komputernya gitu kan, dan itu ada persyaratannya berapa 4 units per at least 4 units gitu loh untuk subjek-subjek itu gitu. Jadi mungkin teman-teman yang backgroundnya dari IT, teman-teman yang engineering gitu ya, economic, bisnis gitu juga masih oke kok gitu untuk daftar untuk cek eligibility-nya ini gitu. Oh, berarti emang dia cuma eligibility check, background ininya dia, dan dilihat ininya. Tahap 2-nya sama, interview juga gitu untuk nentuin berapa persen scholarship yang didapetin. Jadi berarti student ini nggak mau ngapain sampai interview ya? Dia cuma ya udah nih, ini data gue ya, ini dokumen gue. Terus udah cek dah gitu. Tunggu nanti interviewnya kapan. Iya. Berarti yang memang apa? Kuliahnya dulu nggak ada math-nya, nggak ada engineering-nya, nggak ada ekonomiknya, ya mohon maaf ya, jangan paksain. Jangan berkecil hati. Iya, tadi berkecil hati. Bisa masuk MGB. Iya, ada internship-nya. Ada internship juga gitu. Ya udah kalau bisa masuk AI ya udahlah. Bisnis yang penting sama-sama bisnis. Oh gitu. Jadi itu persyaratannya yang buat MAIB ya gitu. Di let's say yes, 2 tahunnya memang hanya di Sydney, hanya di Australia gitu ya, tapi benefitnya di Australia juga quite juga gitu ya dengan AI ini. Terus juga tesnya juga nggak pakai tes yang online kayak tadi, tapi ya ada eligibility check ya, dengan interviewnya udah pasti sih. Jadi semua student SPJ itu memang menjalani tes dan juga interview. Oke. Dan ini memang maksudnya buat yang jadi kan 2 tahun kuliah, 3 tahun post study work visa itu kan. Jadi 5 tahun sebenarnya udah cukup untuk PR ya di Aussie ya. Ya pastinya nanti ada tergantung lagi nanti kerjanya dapat apa ya, gitu kan. Terus nanti scoringnya berapa gitu, nilainya ya. Nah tapi ini hanya buat option aja ya. Jadi ya teman-teman kalau misalnya memang mau stay di Australia, teman-teman udah dapat, maksudnya at least udah ada scoring untuk lama tinggal di Australia, apa minimum requirement untuk tinggal di Australia. Tapi kalaupun emang mau balik lagi ke Indonesia, ya balik lagi ke Indonesia aja. Kita bangun Indonesia dari hasil kuliah di SPJN, bangun Indonesianya gitu loh. Cuma kan seenggaknya ada option kalau emang ya kayaknya di Indonesia belum terlalu ini deh, yaudah deh mau PR dulu boleh, mau yang penting ada kesempatannya. Semua juga maksudnya itu career goals dari masing-masing student ya gitu. Yang jelas kalian punya option yang lebih banyak pastinya dengan berkuliah di luar negeri gitu kan, dan juga ya helping your network lah. Karena Eden kalaupun misalnya balik ke Indonesia juga mungkin kita juga butuh network yang dari luar negeri kan, gitu kan. Apalagi bisnis. Ya jadi ya sekolah ke luar negeri itu ya memang membuka lagi chances, membuka lagi opportunity, buka lagi network yang lebih besar lagi lah gitu. Iya benar sih, karena siapa tahu deh, oke balik lagi ke Indonesia aja deh, kita buka bisnis gitu, buka bisnis sendiri. Ntar bisa punya network orang Australia kan. Lumayan. Jadi banyak lah jalannya. Makin memperbanyak jalan menuju Roma ya. Banyak jalan menuju Australia. Jalan menuju Australia lah. Oke, misalnya berarti emang apa? Infonya udah detail banget. Udah dapat spill. Dapat spill juga. Berarti tunggu apa lagi teman-teman? Jadi yang emang mau kuliah luar negeri dan bingung mau kemana, ini ada tes gratis, terus scholarship chance-nya juga gede. What are you waiting for? Jadi langsung daftar aja di sini. Nanti kalau udah masuk inquiries-nya, nanti langsung aku hubungin. Dan nanti kalaupun emang misalnya, kayaknya nggak percaya ini Gilang nih, yaudah ntar mau one-on-one sama Miss Nanda juga boleh. Ya boleh. Gitu ya. Diatur aja jadwalnya deh sama Gilang. Ntar kalaupun emang udah masuk ini juga, nanti saya mintain sesi khusus untuk briefing test. Terus nanti kalau misalnya teman-teman lolos nih tesnya, nanti kita kasih briefing interview juga deh. Iya, boleh. Sih? Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman ya, daftar, nanti langsung kita hubungin. Oke, so stay tune terus di Kapok, harus ada biar belajar next episode. Yeah, bye.